Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Waalaikumsalam kehadiran warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul. Terima kasih kepada rekan-rekan telah meluangkan waktunya untuk diskusi kita pada hari ini. Baiklah, kita akan memulai diskusi kita yang berjudul Penerapan Ekonomi Teknik pada Pembangunan Infrastruktur Transportasi. Saya Sania sebagai moderator. Anggota kelompok 2 yaitu Fadli, Nur Hafifa Aini, Sania, Afri Ronaldo, Rino Saputra. Baiklah, pembaca materi 1 yang akan dibawakan oleh Nur Hafifa. Kepada Nur Hafifa kami persilahkan. Ya. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, itu apa itu ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi dalam teknik yang terdiri dari evaluasi sistematis dari biaya-biaya dan manfaat dari suatu usaha atau kegiatan ekonomi yang terutama melibatkan aspek teknik. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan, terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah, baik itu di daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya. Manfaat transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi sosial, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut. Baiklah, lanjut pembaca materi 2 oleh Fadli. Terima kasih Saudari Sania. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan tadi oleh Saudari Hafifa, yaitu ekonomi transportasi. Ekonomi transportasi adalah salah satu cabang ilmu ekonomi tentang kegiatan yang berhubungan dengan transportasi untuk kebutuhan produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengedepankan pentingnya transportasi sebagai urat nadi perekonomian. Kemudian penerapan ke ekonomi teknik. Ekonomi transportasi meliputi prinsip-prinsip analisis dan penerapan konsep ekonomi teknik. Penggunaan atau pengoperasian moda transportasi, optimalisasi lalu lintas, serta investasi pada infrastruktur transportasi termasuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi parameter-parameter biaya dan manfaat seperti biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan, nilai waktu, biaya operasi kendaraan, dan besaran ekonomi lainnya. Memperhatikan aspek akuntansi yang perlu dilakukan dalam kajian infrastruktur transportasi serta menerapkan beberapa metode kajian kelayakan investasi. Dampak positif pembangunan infrastruktur transportasi. Infrastruktur transportasi memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti yang pertama, membuka kesempatan ekonomi. Yang kedua, transportasi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional. Keekonomian dalam perencanaan transportasi. Dalam perencanaan transportasi memenuhi permintaan kepentingan transportasi yang senantiasa meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk,
pertumbuhan ekonomi diperlukan pengembangan jalan, terminal, pelabuhan, pengaturan, serta sarana untuk mendukung sistem transportasi yang efisien, terlindung, dan lancar, serta berwawasan lingkungan. Pembiayaan proyek transportasi. Pembiayaan proyek transportasi diperoleh dari dua sumber, yaitu satu, pemerintah. Sumber pendanaan pemerintah bermula dari persangkaan pembangunan adun pusat maupun kawasan. Yang kedua, swasta. Pembiayaan swasta diperoleh dari pengguna sistem yang didirikan oleh swasta pada jalan tol. Terima kasih. Itulah sekian dari pembacaan materi tentang transportasi dari saya dan saudari Hafifah. Saya kembalikan kepada saudari Sania. Baiklah, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, izin bertanya, Moderator. Ya, di sini saya menanyakan tentang yaitu saudara, apa saja dampak negatif dari adanya transportasi modern terhadap kehidupan masyarakat. Terima kasih. Baiklah, bagi Afrionaldo, silakan menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Rino, yaitu dampak negatif dari adanya alat transportasi. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu ada 5 macam dari dampak transportasi, yaitu yang pertama itu timbulnya pencemaran suara kebisingan dan pencemaran udara. Hal tersebut dapat diakibatkan dari konstruksi alat-alatnya maupun ulah orang-orang yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakannya. Yang kedua, sarana transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak bumi menyebabkan iritasi pada mata kulit, saluran pernapasan, serta paru-paru. Yang ketiga, dengan perkembangan teknologi, perubahan alam menjadi tidak estetis. Yang keempat, pencemaran suara dan pencemaran udara dapat mengganggu psikologis maupun fisiologis manusia. Dan yang kelima, berkurangnya lahan-lahan pertanian yang produktif karena dipakai untuk menampung kebutuhan akan jasa transportasi. Baik, itulah 5 jawaban atau 5 macam yang dapat saya jelaskan kepada saudara Rino. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Afrionaldo. Bagaimana Rino Saputra? Apa paham dengan jawaban dari Afri? Insyaallah paham. Ya, udah cukup, Moderator. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka kita akhiri juga diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.